Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggema banget ya di ruangan baru. Oke, ini adalah pintu kayu jati dengan rangka aluminium. Bukan, dengan rangka kusen. Ini bobotnya lumayan berat banget. Engselnya. Dan untuk yang bobot segini itu di dalam sini nih, ini kayu dalamnya. Jadi ini nggak cuma nempel ke kusen, tapi di dalamnya juga ada kayu jati juga sama. Nah ini jadi kenapa harus diisi kayu di dalamnya sebelum instalasi kusen ini, karena emang ini bobot lumayan berat, sedangkan ini ringan dan cenderung bisa melewat nantinya risikonya kalau bisa lepas lah, intinya engselnya kalau nggak pakai kayu lagi di dalamnya. Itu aplikasi bukan suka-suka, improvisasi. Jadi di sini hasilnya nanti kita lihat garisnya, kelihatan gak ya? Tambah ke atas itu lurus garisnya. Nah ini yang kusen aluminium dengan pintu jati, pintu yang berat gitu. Ini referensi buat teman-teman yang mau pakai kusen aluminium dengan pintu jati, ya seperti ini penampakannya. Nah terus next yang kedua, saya kasih contoh kusennya, kusen besi hollow. Pintu ininya rangkanya aluminium, tapi kusennya ini besi hollow. Jadi ini kelihatan sepintas kayak aluminium karena memang catnya kita oplos semirip mungkin. Ini sekonong aluminium, sekonong atau stopper ya, sama aja sih bahasanya. Barangnya sama, beda bahasa, sorry. Nah yang ini enteng, super enteng banget. Jadi ini rangka aluminium, pintunya ininya panelnya ini gipsum, bisa dilihat dari bunyinya. Sedangkan finishingnya, nah ini yang menarik, finishing supaya dapat warna matte atau dope kayak gini yang rata banget. Nah ini kita deketin ya, itu rata banget. Oke, nah ini kalau terlihat masih belang-belang karena masih proses pengeringan, jadi belum merata keringnya. Tapi kalau sudah benar-benar kering, dia rapi banget, keren warnanya. Jadi dope, nanti di ujung, di akhir video kita kasih tahu pakai cat apa supaya hasilnya jadi matte gini. Karena kan biasanya kalau kita pakai cat kayu atau cat besi itu hasilnya glossy gitu, mengkilap, jadi kadang-kadang kurang asik gitu. Jadi nggak senada dengan ini si kusen aluminiumnya yang warnanya matte atau dope. Jadi kita racik warnanya supaya jadi sama. Nah ini juga referensi kedua ya, kusennya besi hollow galvanis 4x6, sekonongnya pakai aluminium, rangka untuk daun pintunya aluminium, sedangkan ini si daun pintunya sendiri gipsum enteng. Dan ini paling murah. Jadi hitungan gipsum itu per lembar sekitar 50.000, 60 lah, 50 sampai 60, kita anggap 60.000. Ini kisaran 200, cukup satu batang. Jadi untuk daun pintu ini kosnya 260, nggak nyampe 300, belum cat, belum kunci. Oke, karena belum terpasang kunci.
kuncinya belum kepasang. Dan ini skonongnya tetap kita karet balonnya tetap dipasang yang ini. Jadi begitu nutup, ada apa yang nyetop gitu di sini. Itu satu. Terus oh ya ini yang udah agak keringan sepertinya. Nah ini sama dengan yang tadi. Nah bisa dilihat finishingnya soft, halus, warna doff senada dengan ini. Itu halus banget catnya, gak sampai 300.000 satu daun. Belum kusen. Nah ini sama kusennya besi galvanis, skonong aluminium. Oke, lupa ya tadi. Kalau untuk yang pintu yang jati ini, untuk daun pintunya itu sekitar 2,5 juta daunnya aja untuk 2 itu ya jati. Tapi itu bisa beda-beda tergantung kualitas kayu, nggak bisa jadi patokan. Belum kunci, belum handle. Nah terus yang berikutnya kita ada contoh. Nah ini yang paling finishingnya paling sekut lah, ini paling mewah. Ini kusen sama hollow galvanis. Di sini aluminium juga, skonongnya atau stoppernya aluminium, rangka daunnya aluminium. Nah ini daun pintunya multiplex yang kita finishing pakai takosit. Takosit ini kan base nya plastik. Jadi kamar mandi kalau dulu kita terlalu menggema ya, kalau dulu kita cari alternatif buat pintu kamar mandi itu aluminium, seng atau plastik gitu. Nah ini lebih bagus sih finishingnya. Jadi ini lapis tako, terus di sini di sealer, makanya ketika air basah atau apa nih kayak gini tertahan. Jadi pintunya awet, nggak cepet rusak dan nggak berisik kayak pintu yang seng, atau nggak reot kayak pintu aluminium yang udah jadi. Ini kokoh banget dan bagus banget jadinya, rapi. Kalau ini hitungan harganya, takoset ini kisaran sekitar 40.000 per meter. Untuk satu pintu ini butuh 4 meter, 4 kali 4 berarti 160.000, multiplex 120.000 berarti 280.000, plus ini 200. Ini sama ya, kisaran ya, harga bisa beda-beda di tiap kota. Jadi 280 tambah 200, 480.000. Belum handle, belum kunci, belum engsel, hanya daunnya aja. Ini yang paling rapi, paling kokoh jadinya karena si sealernya juga perfect, nempel di tulangnya. Jadi prediksi ini yang paling awet dan paling cantik kelihatannya. Jadi daun kos untuk daun pintunya belum kusen ini sekitar 500.000 per daun. Belum jasa ya. Yang tadi yang ini nggak sampai 300 isinya, ini gipsum daunnya. Kalau yang tadi multiplex dilapis takosit. Ingat ya, belum jasa. Jasa itu beda-beda. Oke, ini ngomongin tadi catnya itu kita aplikasikan ke multiplex juga ya, hasilnya bagus karena yang kita tadi kasih contoh di pintu itu yang diaplikasikan ke gipsum. Ini kita aplikasikan ke multiplex. Ini 1 kali pengecatan, baru 1 menit yang lalu kurang lebih. Masih basah banget, belum rata. 1 kali pengecatan. Ini yang udah 2 kali pengecatan, lumayan rata. Biasanya 3 kali pengecatan, bener-bener halus. Gak enaknya multiplex nih kayak gini nih.
Kalau misalkan kita pakai takosit sih ini masih bisa diakalin, kita amplas, buang, ratain. Ini urat-urat kayak gini nih. Ini ya kelihatan jelas ya. Nah kayak gini. Ini masih mengkilap atau kelihatan glossy karena ini juga sama, baru 1 menit yang lalu. Hasilnya sama, warnanya dop atau matte setelah kering. Nah, catnya itu base-nya sebenarnya ini cat tembok, cat genteng, bukan cat tembok, sama water base, sama water base ya, cat tembok, cat genteng. Kenapa pakai cat genteng? Cat genteng itu punya lapisan elastis sama kayak no drop. Nah, cuma ini kita tambahin no drop juga di mix biar lebih bagus, kualitasnya naik. Dan ini harga per ini nih 200 tambah no dropnya 50, jadi 250 lah kosnya. Dan ini untuk 15 pintu pun cukup kalau finishingnya pakai cat ini. Bisa jauh menghemat. Memang takosit kalau dihitung-hitung jauh lebih mahal untuk finishing, tapi tingkat kerapihan jauh lebih baik lagi, dan isolasinya juga bagus karena di bahan plastik, jadi nggak mudah terkena percikan air, nggak masuk, dan tentunya bakal jauh lebih awet. Nah, ini nanti sama, ini pintu double buat di sini kanan kiri. Cuma kalau yang depan itu kita pakai jati, yang ini pakai multiplex, yang kita lapis takosit besok mungkin baru dikerjakan. Oh ini ada yang multiplex udah dicat, yang tadi udah mulai hilang mengkilapnya, ini baru 2 kali. Kalau itu yang takosit. Jadi kita posisikan yang takosit itu yang langsung berhadapan keluar supaya tahan terhadap terpaan hujan dan matahari, jadi biar lebih awet. Nah, sedangkan untuk yang di dalam-dalam berhemat, menurunkan kos dengan pakai yang model begini. Kalau ini kemungkinan nih menghadap keluar, tapi bagian luar takosit, bagian dalamnya ini ngirit banget ya. Nggak apa-apa, yang penting endingnya hasilnya rapih kayak gini, perfect banget ini. Oke, itu tadi macem-macem pintu, kreasi pintu aluminium, dan ada kusen besi hollow juga. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat pakai kusen besi hollow, oh ya, kalau dari segi kekuatan antara besi hollow ini dan kusen aluminium ini jauh lebih kuat, lebih solid, bisa nahan beban di atas juga. Karena ini kita pasang sebelum bangunan ini berdiri, jadi pasangan bata di atas itu bertumpu ke kusennya. Keren kan, kuat banget. Ini pakai hollow galvanis yang ketebalan 1,2 mm. Ya, kelemahannya aluminium memang dari segi kekuatan, tapi ya maksudnya enggak yang kalau kita pasang kusen aluminium itu cepat rusak atau itu enggak seperti itu. Tetap awet, tetap bagus, tetap, dan lebih cantik terlihatnya. Cuma kalau ngomongin kuat yang bener-bener kuat gitu, maksudnya kalau orang kan kadang membandingkan dengan kusen yang dari kayu gitu, ya aluminium dari segi solidnya, rigidnya itu kalah dengan kayu gitu. Tapi kalau dari segi daya tahan, aluminium udah pasti lebih kuat terhadap rayap dan sebagainya. Karena mengingat kualitas kayu sekarang kan gak semuanya bagus, banyak kayu muda beredar di pasaran, dan itu yang bikin cepat lapuk. Ya, balik lagi, ini galvanis dan aluminium, kosnya, harga, perbandingan harga, ini kan kisaran 250 per batang, sedangkan yang ini kisaran 150 per batang. Yang ini 250 per batang, kita nggak perlu finishing, kita nggak perlu ngecat, kita nggak perlu ngamplas, kita nggak perlu dempul, kita nggak perlu ngelas.
dari segi pekerjaan jauh lebih simpel, jauh lebih cepat. Oke, itu kelebihannya. Nah, yang ini base-nya, bahan dasarnya jauh lebih murah, tapi pekerjaannya belum ngamplas, belum ngedempul, ngecat, ngelas, dan butuh skill tukang las yang bagus seperti saya. Kenapa? Nah, ini harus benar-benar matang. Jadi kita nggak lihat ada sambungan di sini. Benar-benar halus, si lasnya matang. Jadi kita bisa gerinda dengan rata. Karena walaupun digerinda rata, kalau lasnya matang, ini dan ini sudah bergabung. Itu kuncinya. Kekurangannya di situ gitu. Jadi kalau di dunia konstruksi itu kan ada pekerjaan yang membutuhkan skill untuk aplikasinya, ada pekerjaan yang memang sangat memudahkan bahkan bagi pemula. Kalau di aluminium, skill memotong yang utama, terutama ini motong spigot yang diutamakan, dan aplikasinya pemasangannya ke bahan yang mau kita pakai. Jadi nggak terlalu beribet sih, ini mudah dipelajari untuk pasang-pasang ginian. Sedangkan di las, selain potongan harus rapi, gerinda harus rapi, ngelasnya juga yang pelatihan skillnya jauh lebih lama lah gitu, untuk sampai benar-benar bisa ngelas dan bisa ngolah besi kayak gini. Jadi cukup sekian perbandingan beberapa model kusen dan daun pintu. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan gambaran yang lebih baik buat teman-teman yang mau bangun atau mau ngerehab rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.